Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Kak Cipto Santoso untuk konseptor di Tanah Zawi. Kali ini saya menyambung dari pertemuan kemarin. Setelah gedung pertama kita mulai masuk ada tiketing, kemudian kita ada di sebelahnya tiketing sebelum kita masuk ke gedung-gedung yang lain, yaitu di landmark ya. Untuk landmark kali ini Tanah Zawi itu menggunakan font Jepang ya, font bergaya Jepang Tanah Zawi, karena merupakan konsep akulturasi budaya Jawa dan Jepang. Contohnya seperti ini. Kemudian ini ada logo. Sebenarnya bukan logo dari Tanah Zawi bukan ini adalah ilustrasinya. Kalau logo untuk Tanah Zawi, tanda kutip, Anda bisa melihat jelas di googling. Dengan klik di Google, Anda bisa tahu logo dari Tanah Zawi. Ini logo pertama, kemudian diganti, ini menjadi ilustrasi dari Tanah Zawi. Ada gambaran durian, ini berarti maskot dari Tanah Zawi. Kemudian itu ada bunga matahari yang berarti mewakili dari taman-taman di Tanah Zawi. Tadi ada agriculture untuk tanaman, kemudian untuk maskotnya adalah durian. Kemudian ikan koi di situ ada sepanjang sekitar 500 meter persegi itu untuk untuk memelihara koi. Dan kemudian ada di belakang itu ada siluet untuk ini rumah Jawa Joglo. Next kedepannya kita akan membangun villa-villa, yaitu ada penginapan kemudian villa-villa resort yang saya kira nanti nextnya lebih fantastis lagi, sangat honeymoon, sangat ya di dunia lain yang seperti yang Anda gambarkan. Anda bisa menemukan ketenangan, kemudian keharmonisan dan sebagainya di area villa next akan kita bangun. Itu gambaran sedikit dari landmarknya. Kemudian kita akan berlanjut ke bagian belakang landmark, yaitu area security. Kita menuju ke sana, area security. Di area security ini saya desain berdasarkan dari konsep akulturasi Jawa Jepang ya. Ini beratap Jepang, model-model Jepang. Kemudian untuk kayunya adalah cangkruk pos ronda style Jawa banget ya. Nah, kenapa seperti ini? Karena apa? Kita mengangkat dari kearifan lokal tentang budaya cangkruk atau pos ronda yang amat sangat berguna ya, bermanfaat dan sangat berfaedah sekali untuk menjaga lingkungan pada masa lampau. Kenapa cangkruk ini tidak kita buat seperti pada umumnya pos kampling, pos jaga dengan pasangan bata, kemudian ada pintu terbuka dan terkunci, kemudian jendela terbuka terkunci, seakan-akan otoritas itu membatasi semua gerak. Tidak. Di sini kita kembali lagi kepada kearifan lokal, budaya cangkruk, angkruk, atau dalam istilahnya itu duduk diam di tempat yang lebih tinggi. Inilah filosofi yang ada di dalam cangkruk ini, yang sungguh arif nenek moyang kita menciptakan seperti itu. Di saat duduk di tempat yang lebih tinggi, kita waspada akan hal itu. Coba kita masuk ke dalamnya, nanti saya tunjukkan untuk detailnya. Inilah yang dimaksud dengan cangkruk, dengan duduk lebih tinggi. Pada umumnya masyarakat Jawa bisa duduk bersila di sini atau bisa duduk dengan di tepinya dengan kaki diangkat.
Ya, ini sudah sesuatu yang nyaman. Tempat penjagaan atau berkumpulnya warga di sini bisa menerima semua terata, baik itu pegawai, baik itu kaum buruh, penjaga di lingkungan setempat ya berkumpul di sini penjaga kamar. Cuma ini sebuah departemen ya, sebuah institusi, tidak saya bikin full untuk cangkruannya karena harus ada tugas di sini. Seorang security harus bisa selalu siaga. Kenapa terbuka? Seorang security yang berkonotasi dengan kekuatan dan lain sebagainya itu akan lebih mudah untuk memantau kanan kiri dan lain sebagainya, dan bisa juga terpantau apa yang terjadi bila bangunan pos kamri atau cangkruk itu tertutup. Itulah apa yang terjadi. Kita tidak tahu apa yang dilakukan di dalam, apakah dia siaga bekerja ataukah dia main HP atau lain sebagainya. Nah, dengan kondisi desain seperti ini bisa kita tarik satu filosofi ya. Di saat kita duduk nyangkruk, di saat kita duduk lebih tinggi, kita dengan jabatan yang lebih tinggi, kita harus tahu dengan lingkungan sekitarnya. Kita mengawasi, mengayomi, dan kita juga diawasi. Di atas langit masih ada langit. Itulah filosofi yang terkandung di dalam bangunan ini. Saya pilih yang cangkruk dengan budaya Jawa dan akulturasi atapnya Jepang ini untuk memberi banyak pelajaran kepada kita. Artinya manfaat diri bagi lingkungan kita. Yang terbaik adalah menjadilah manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya. Itulah manusia yang bermanfaat. Terima kasih, nanti kita sambung lagi pada bangunan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.